Musibah, saudara, musibah bagi orang pertoran itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi peringatan, bisa menjadi adab atau siksa. Ini saya masih bicara orang per orang, itu belum bicara kumpulan masyarakat, saudara. Lalu bagaimana cara kita membedakan musibah tadi? Mana yang ujian, mana yang peringatan, dan mana yang adab, saudara. Caranya mudah, simpel. Lihat saja kepada orang yang terkena musibah. Kalau yang terkena musibah golongan orang-orang mukmin, taqi, orang yang betul-betul beriman, bertakwa, seperti siapa? Seperti para nabi. Para nabi juga kena musibah, saudara. Seperti para aulia, para wali. Para wali juga terkena musibah, saudara. Seperti al-ulama as-salihun, ulama-ulama yang soleh, yang mengamalkan ilmunya, mereka juga terkena musibah, saudara. Nah, kalau kelompok orang-orang beriman, bertakwa, yang betul-betul baik, kena musibah, maka dipastikan musibah tersebut adalah ujian, mehnatun atau imtihan, saudara. Kenapa mereka diuji? Liraf'i darajatihim indallah, untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Makanya lihat para nabi, saudara. Ya, para nabi itu, saudara, semuanya mulia, semuanya maksum. Tapi jangan lupa, satu dengan lainnya punya kedudukan yang berbeda-beda. Nah, dinilai dari mana? Bagaimana dahsyatnya ujian masing-masing, satu dengan lainnya tidak sama. Sampai-sampai di antara para nabi dan rasul ada yang dijuluki ulul azmi, saudara. Nah, kemudian yang kedua, saudara, yang kedua, bagaimana ujian, bagaimana musibah tersebut menjadi peringatan. Lagi-lagi kita lihat orang yang kena musibah. Kalau yang terkena musibah, saudara, orang-orang muslim secara umum mereka baik, tapi kadang-kadang masih suka jatuh ke tempat maksiat, walaupun suka segera kembali bertaubat. Secara umum baik, tapi tidak seperti golongan yang pertama tadi, saudara. Dia muslim tapi bukan mukminun taqiyun, saudara. Nah, kalau kelompok ini terkena musibah, musibah itu adalah peringatan. Nah, jadi kenapa Allah berikan peringatan? Karena Allah masih sayang kepada mereka, masih banyak kebaikannya, saudara. Allah nggak hancurkan dulu. Allah kasih peringatan, saudara, supaya mereka insaf dan sadar. Nah, dengan mereka insaf dan sadar, kebaikan yang sudah bagus mereka tingkatkan, kejelekan yang masih mereka suka lakukan mereka stop, mereka tinggalkan, saudara. Nah, kalau golongan ini insaf dan sadar, memperbaiki diri, maka musibah tadi yang menjadi peringatan akan menghapus dosa-dosanya. Ini bukan kata saya, ya, bukan kata saya, Pak. Nabi yang mengatakan, kan Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim. Apa kata Nabi, saudara? Ma min musibatin, tidaklah suatu musibah tusibul muslimah, yaitu datang kepada seorang muslim, illa kecuali ghafarallahu biha min khataya, kecuali Allah ampuni kesalahan-kesalahannya lantaran daripada musibah yang didapatkannya. Sampai-sampai Nabi mengatakan hatta syauka yusabuha, bahkan kalaupun dia tertusuk sebuah duri kecil, tertusuk duri, saudara, sakitnya seperti digigit semut, saudara, sakit, menderita sedikit itu saja, Allah ampuni dosanya. Subhanallah, apalagi kalau dapat bencana banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banyak dosa dan kesalahan akan diampuni oleh Allah. Salah, ya sadar, ya insaf,
dia ridho dengan putusan Allah, dan dia memperbaiki diri. Alhamdulillah. Itu saya berharap dan saya yakin musibah yang terjadi di daerah-daerah Sumatera ini, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, saya yakin itu merupakan ujian, sekurangnya merupakan peringatan. Kalau ada bertanya kenapa kami yakin ini ujian atau peringatan, karena secara umum masyarakat Sumatera ini masyarakat agamis, masyarakat yang baik, masyarakat yang selama ini menyebarkan Islam, walaupun di tengah mereka masih ada segelintir orang yang suka berbuat maksiat. Baik, yang ketiga, kapan musibah itu menjadi azab, menjadi siksa, saudara? Kalau musibah tersebut menimpa orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang menentang hukum Allah, orang-orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, saudara. Orang-orang yang setiap hari semua kewajiban dia tinggalkan, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak melakukan semua perintah Allah. Bahkan saudara, sehari-harinya hanya diisi dengan maksiat. Dia berjudi, dia berzina, saudara. Dia menentang minuman keras, saudara. Dia lakukan semua kemaksiatan. Ahlul ma'asi. Kalau sudah begitu, dia dapat musibah. Musibah itu adalah azab. Azab yang dikedepankan di dunia, dan azab akhirat lebih pedih lagi sedang menanti. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Baik, saya tanya, kalau musibah menimpa para nabi, para rasul, apa namanya? Ujian. Kalau musibah menimpa orang Islam yang baik, tapi kadang-kadang masih suka berbuat salah, apa namanya? Peringatan. Kalau musibah menimpa orang-orang jahat, apa namanya? Alhamdulillah, nggak apa-apa, lanjut Bu ya. Udah malam, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Baik, saudara, saya mau kasih gambaran, saudara, gambaran yang lucu tapi bikin kesal. Mau tahu nggak? Mau tahu? Ada preman, hari maksiat, sholat nggak pernah, saudara. Orang sini bilang apa preman? Sama preman juga. Parewa. Tahu preman ya? Parewa. Bu tahu parewa, Bu? Tahu. Nah, kami mesti belajar bahasa Minang ini, insya Allah. Baik, saudara. Ada preman nggak pernah berbuat baik, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, perjuangannya maksiat setiap hari. Sekali waktu dia dapat musibah, saudara, musibah kecelakaan atau musibah sakit keras, dibesuk oleh kawan-kawannya. Ditanya, bro, bagaimana kabarnya bro? Apa dijawab? Saya lagi diuji nih Allah. Preman, aku lagi diuji. Saudara, preman sholat enggak, ibadah enggak, saudara, banyak maksiat, begitu dapat musibah, itu namanya apa? Tentu lakunya diuji, saudara. Namanya preman nggak tahu diri, saudara. Na'udzubillah min dzalik, saudara, supaya tahu. Para ulama saja, para nabi, para wali, para ulama yang soleh, kalau mereka dapat musibah dari Allah, nggak berani aku diuji. Saking takutnya kepada Allah, begitu mereka mendapatkan musibah, mereka langsung introspeksi diri. Ya Allah, aku punya kesalahan. Ya Allah, aku punya dosa apa? Ya Allah, ampuni aku, ya Allah. Ya Allah, maafkan aku, ya Allah. Ya Allah, jadikan musibah ini sebagai ujian untukku, sebagai peringatan. Jangan kau jadikan ini sebagai azab. Jadi para wali, para nabi, kalau dapat musibah, nggak berani ngaku itu ujian. Preman ngaku diuji. Inna
dan dia mati dalam azab tersebut, naudzubillah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi kalau itu merupakan azab, dia masih diberi kesempatan hidup oleh Allah, berarti Allah masih beri kesempatan kepada dia untuk bertaubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Maha Pengampun. Siapa aja hambanya yang datang kembali kepada Allah bertaubat, pasti Allah terima taubat. Dengan syarat, taubat itu ada syarat-syaratnya, saudara. Pertama, menyesali akan perbuatannya. An-nadam, kata Nabi, an-nadam taubah. Penyesalan itu adalah taubat. Yang kedua, beristighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa yang sudah dilakukan. Dan yang ketiga, berazam untuk tidak kembali melakukan dosa. Kalau tiga ini dipenuhi, siapapun punya dosa diampuni oleh Allah. Dosa setinggi gunung, dosa selebar lautan, sebanyak apapun, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama taubatan nasuha. Maka itu jangan pernah putus asa untuk bertobat kepada Allah. Jangan. Allah Rahman, Allah Rahim, Allah Afu, Allah Latif, Allah Wadud, Allah Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, saudara. Nah, itu yang ingin kita garis bawahi. Baik, itu yang perorangan, saudara. Jadi kalau perorangan dan musibah, ya nilainya diri sendiri, nggak usah nilai orang lain. Nah, kita dapat musibah nih, apa sakit, apa kecelakaan, atau bencana, introspeksi diri. Oh, kenapa ya saya dapat begini? Ada apa ya? Kan saya selama ini baik, saya sholat nggak berartinya, saya nggak pernah berbuat maksiat. Ya Allah, mudah-mudahan ini ujian untuk mengangkat derajatku. Introspeksi diri ya. Ada lagi yang mengintrospeksi, kenapa ya? Saya kena bencana macam ini begitu berat. Oh, saya suka meninggalkan sholat, saya suka berbuat maksiat, walaupun banyak kebaikan yang saya lakukan. Ya Allah, ini peringatan dari Ya Allah. Tubtu ilallah, aku taubat kembali kepada Allah. Ya Allah, maafkan dosa yang sudah aku lakukan. Aku berazam untuk memperbaikinya ke depannya Allah. Jadikanlah ya Allah musibah ini untuk menghapus dosa dan kesalahanku. Begitu. Sehingga para mukmin itu nggak menghadapi musibah seperti itu, saudara. Nah, jadi masing-masing introspeksi diri. Nah, termasuk yang premannya introspeksi diri. Wah, kenapa ya? Saya dapat musibah begini. Kok berat banget ini? Bencana. Oh, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah puasa, saya nggak pernah zakat, saya nggak pernah dengar kata orang tua, saya durhaka kepada orang tua. Oh, saya mendengar minuman keras, saya berjudi, saya berzina, saya melakukan berbagai macam kemungkaran. Ya Allah, ini azab dari Allah. Ya Allah, untung Kau masih berikan aku kesempatan hidup. Ya Allah, tubtu ilaik. Aku taubat kepada Engkau ya Allah. Aku kembali ke depan. Aku tidak akan lagi melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Nah, kalau begitu itu namanya introspeksi, saudara. Masing-masing jangan nilai orang lain. Aku dapat musibah itu karena bajingan itu. Dan nilai diri kita sendiri ya. Dengan demikian kita bisa memperbaiki diri, insya Allah. Sekarang kita bicara sebagai komunitas. Nah, kalau sebagai komunitas